wabarakatuh. Halo sahabatku pengangguran di seluruh tanah air, apa kabar? Sehat selalu ya. Sehat selalu, sukses selalu. Sahabat pengangguran, konten kita kali ini kita akan review permintaan dari viewer kita ya, untuk mengupdate hasil dari pruning kita anggur akademik yang sudah kita tampilkan konten pruningnya ya di channel kita sebelumnya. Dan kali ini sudah 16 hari HSP, 16 hari setelah pangkas. Untuk akademik, saat itu saya pruning di mata bat yang ke 6, 7, 8. Dan akademik kita ini ada 10 tersier pembuahan. Nah, apakah pruning pembuahan kita berhasil atau tidak? Ayo kita saksikan bersama. Oke? Kita saksikan bersama apakah yang sudah saya lakukan pruning akademik. Nih. Lihat klaster bunga brokolinya. Nih. Ya. Ini satu batang tersier, dia membawa 3 klaster bunga brokoli. 1 nih, 2, 3 ya. Kita round nih, ini malah ya 1, 2. Ini satu tersier ya. 3, 4. Nah, 4, 5 ya. 6, 7. Dan semuanya klaster bunga brokoli sempurna, besar-besar dan gemuk-gemuk. Tersier selanjutnya ini satu batang tersier ya. Nih, lihat 1, 2 juga, 1, 2, 3 masih kecil. Ini 4, 5, 6, 7 nih. Nih. Satu tersier menghasilkan 7 klaster bunga brokoli. Ada yang 6, ada yang 7. Oke, round lagi. Ini kelewatan. Ini di bawah juga menghasilkan brokoli ya. Walaupun dia masih kecil, tapi nanti menjadi buah bunga sempurna juga. Ini besar ya, 1, 2. Jadi semuanya rata-rata bersusun. Nih lagi 1, 2 ya. Oke, supaya fair kita tampilkan semua. Ini lagi, ini masih tersier selanjutnya. Ini bunganya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Sempurna dan gemuk. Oke. Round lagi. Kita tampilkan yang sempurna dan yang biasa-biasa saja, supaya kita menampilkan suatu konten yang fair ya, tidak hanya kita ambil yang baik-baik saja. Nih, ini walaupun pecah 1, tapi dia membawa 2 klaster bunga ini. Tuh, kelihatan enggak ini? Ya, 1, 2 nih. Ya, itu 2. Ini lagi. Ini roundnya susah nih kameramennya ya. Jadi semampunya mengambil gambar nih. 1, 2, 3 masih kecil. Ya. Ini yang sebelah sini ya. Oke, bisa kita tampilkan. Ini tersier selanjutnya. 1, 2. Nih, sembunyi tempatnya. 3, 4. Tapi kelihatan dari sana ya. Nih. Sini lagi yang terakhir sudah. Ini tadi sudah. Ini belum tadi.
Nih, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sudah kita tampilkan semuanya 10 batang tersier akademik yang kita pertahankan untuk pembuahan, dan semuanya menghasilkan klaster bunga brokoli sempurna. Walaupun ada yang satu tersier bisa menghasilkan 4, 5, 6, 7. Dan ini pun begitu, sahabat pengangguran, kita saksikan ya. Yang tadi itu semua 10 batang tersier itu kita pertahankan kan tunas air pembuahannya. Ini di batang sekunder, di akhir batas batang sekunder ya, kita ndak bikin tersier pembuahan tunas air, tapi dia pecah bootnya nih. Mata boot di sekundernya pecah menjadi tersier dan membawa klaster bunga juga. Nah, walaupun dia munculnya terakhir ya. Nah, oke, jadi kita review, sudah kita tampilkan ya hasil dari pruning pembuahan anggur akademik kita 16 hari setelah pangkas, 16 hari HSP ya. Ini membuktikan bahwa keberhasilan kita ya tidak lepas dari aplikasi nutrisi yang kita berikan pada pohon anggur akademik kita ini. Sahabat pengangguran, banyak saya baca ya di komen di channel kita, viewer kita banyak menanyakan, Pak D, apa pupuknya, kok bisa begitu, bagaimana gitu ya. Baik, saya sampaikan di sini sekaligus sebagai jawaban dari komentar-komentar viewer kita ya. Untuk anggur di rooftop pengangguran Balikpapan ini, kita untuk vegetatif dan masa generatif murni menggunakan pupuk Abemik produk rooftop pengangguran Balikpapan. Produk kami sendiri, racikan kami sendiri. Kalau boleh saya sampaikan ya, kebetulan di rooftop pengangguran Balikpapan nih ya, ada tim kita rooftop pengangguran Balikpapan yang punya kemampuan dan keahlian untuk meracik pupuk Abemik ya. Ilmu itu didapatkan pada saat beliau berkecimpung di hidroponik dan menggunakan pupuk Abemik. Nah, setelah kami membentuk rooftop pengangguran Balikpapan ini, maka beliau membuat racikan sendiri Abemik khusus untuk pohon anggur, baik itu masa vegetatif atau pertumbuhan maupun masa generatif atau pembuahan, dan semuanya itu murni Abemik. Kami tidak menggunakan pupuk selain itu ya. Dan ini masih ada saja ya yang menanyakan tentang media tanam kita. Baik, tidak masalah, itu bukti bahwa kecintaan viewer kita kepada channel kita ya, semakin aktif menonton, semakin aktif pula bertanya, dan semua pertanyaan kita usahakan dijawab, dan memang sudah dijawab ya. Apa media tanamnya Pak D? Oke, saya sampaikan sedikit ya, walaupun sudah ada linknya di konten kita sebelumnya. Kita hanya menggunakan pupuk kompos kohe, sekam bakar, dan humus bambu, hanya itu, non tanah. Jadi kami tidak menggunakan media tanam tanah, 0% ya. Jadi hanya kohe, sekam bakar, dan kompos daun bambu. Untuk lebih lengkap bagaimana cara membuatnya dan meracinya, bisa ditonton di deskripsi ya channel kita sebelumnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk sahabat pengangguran yang ingin memesan pupuk kepada kami juga bisa ya, baik vegetatif maupun generatifnya juga bisa. Dan ini sebelum saya perlakukan bagaimana setelah ini bagaimana, sedikit lagi saya tambahkan sahabat pengangguran ya, untuk melengkapi jawaban sahabat-sahabatku pengangguran yang aktif bertanya kepada channel kita. Ini
aplikasi Abimik-nya bagaimana, Pak De? Apakah setiap hari atau bagaimana, bla bla bla. Oke, saya jawab ya. Aplikasi pupuk Abimik generatif ini itu ya, setelah ya semua berlaku untuk varian kami yang sudah kami pruning pembuahan ya. Ada sudah yang pertama transfigurasi sudah, Ghostv sudah, dan ini akademik Dison pun sudah. Kami perlakukan sama. Setelah masa vegetatifnya kita anggap sudah selesai, kita accelerate pertumbuhan daunnya ya. Kita aplikasi pupuk generatif yang tadinya vegetatif sampai batas-batas persyaratan dari tubuh batang anggur itu sendiri sudah anggap kita memenuhi syarat ya, misalkan batang primernya, batang sekundernya, batang tersiernya sudah sebesar pensil dan warnanya sudah berwarna coklat, itu sudah mengidentifikasikan bahwa pohon anggur kita sudah stop masa vegetatifnya, pupuk vegetatifnya stop. Nah, sejak itu kita aplikasi generatif. Berapa lama? Kalau kami minimal 1 bulan, boleh lebih ya, tapi minimal 1 bulan. Nah, setelah itu kita aplikasi pupuk Abimik kita generatif itu seterusnya. Dari mulai tadi Excel break perpindahan antara masa vegetatif dan generatif sampai berbunga sampai berbuah. Jadi pupuk Abimik itu terus menerus kita aplikasikan. Baik, untuk selanjutnya ini gini, sahabat pengangguran, karena ini posisi masih bunga brokolinya baru ini ya, muda ya. Habis ini nanti terakhir di akhir konten saya akan aplikasi GA3. Jadi untuk tunas-tunas yang yang kiranya tidak perlu akan kita pertahankan seperti ini ya. Ini kebetulan di primer ya, di batang primer bawah kan sudah muncul tunas baru ini. Kita buang aja. Nah, kita sudah jadi mengurangi pertumbuhan daun yang kita tidak perlukan. Tapi kalau di posisi ini masih kita pertahankan ya, jangan diganggu dulu. Karena ini masih brokoli juga baru muncul, belum masa pertumbuhan, jadi kita jangan kutak-kutik untuk daunnya. Baik, sudah cukup ya untuk penjelasan anggur akademik kita. Dan terakhir saya akan aplikasi GA3. Oh ya, aplikasi GA3 ini ada yang bertanya, Pak D itu apa? Bagaimana dosisnya? Ini ya, kami tidak akan menyebut merek ya. Sahabat pengangguran bisa buka di online. Yang jelas ini aplikasinya saya menggunakan 5 tetes GA3 ini dilarutkan dalam 1 liter air. 5 tetes GA3 ini dalam 1 air kita aduk, baru kita celupkan. Ini aplikasi GA3 pertama, tujuannya kita ingin tandan buah anggur kita ini panjang ya. Jadi itu sahabat pengangguran. Nah, bagaimana cara menyelupnya? Ini kalau pakai ini mungkin kalau kesulitan pakai tempat besar bisa pakai gini ya. Tapi ini hanya beberapa saja ya yang saya tutorialkan ya, testimoninya supaya tidak terlalu panjang ya. Ini sudah, ini larutan di gelas mineral ini dengan yang tempat yang besar tadi sama, dosisnya sama, hanya beda tempat pencelupan saja supaya mempermudah kerja kita saja. Gini, dicelupkan berapa lama? 10 detik juga boleh. Nah, dicelupkan semuanya dari ujung sini sampai ujung tandan. Kelihatan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agak lama pun tidak apa-apa, ini aman, ini aman. Ini sahabat pengangguran, saya menggunakan ini berkali-kali, aman ya. Tidak ada ceritanya apa terus gosong brokolinya, enggak lah, enggak. Nah, mau dibikin agak lama sambil ngobrol juga enggak apa-apa ini. Aman kok. Nah, oke. Ya, itu saja seterusnya ya. Tidak akan saya tampilkan semua karena buahnya banyak betul. Nanti kepanjangan, hanya testimoni saja. Dan ini pun
Saya harus ingat mana yang sudah, mana yang belum ya. Kebetulan tadi hanya 2 ini yang sudah. Karena kalau sudah dicelup, nggak boleh celup lagi. Hanya 1 kali pencelupan ya. Masing-masing beri hanya 1 kali pencelupan. Dan baru ini yang saya laksanakan. Nanti setelah kita ambil gambarnya ini, saya akan lanjutkan ke beri yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya tutorialkan ya. Bila sahabat pengangguran masih ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar. Dengan semampunya akan kami jawab ya. Dan selalu kita jawab. Semua pertanyaan viewer kita selalu kita jawab. Dan semoga memuaskan. Baik. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Dan sekali lagi tidak lupa selalu kita mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan komennya ya. Dengan harapan semoga kita selalu bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.